Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama saya Fairuz Arafik dan tentunya bersama Ustadz kita, Ustadz Hilman Fauzi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Kak Fai. Insya Allah kita hari ini akan membahas dipatahkan oleh yang dicinta, disembuhkan oleh yang maha setia. Masya Allah temanya bikin merinding ya Ustadz ya. Ustadz boleh Ustadz, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada satu makhluk yang sering mematahkan hati kita. Siapa dia? Manusia. Jangan terlalu bersandar dan berharap kepada manusia. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasannya. 1, manusia itu mudah berubah. Setuju? Sekarang bilang A, besok bilang B. Sekarang begini, nanti begitu. Itu siapa namanya? Manusia. Lisan dan hati manusia itu mudah berubah. Maka jangan terlalu percaya, jangan terlalu berharap bersandar kepada yang mudah mematahkan hati, yaitu manusia. Yang kedua, manusia itu lemah, tak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. Karena semua kekuatannya yang memberi siapa? Allah. Dan yang ketiga, manusia itu ada jatah waktunya masing-masing. Berharap kepada manusia seperti berharap dan bersandar ke sebuah tembok yang retak dan rapuh. Maka mudah terjatuh. Percayalah, setelah dipatahkan oleh manusia, saatnya kembali kepada yang paling setia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Betul? Manusia boleh menyakitimu, tapi ada Allah yang tak akan pernah menyakitimu. Manusia boleh mengecewakanmu, tapi ada Allah yang tak akan pernah mengecewakanmu. Percayalah, ada 3 keyakinan yang harus kita miliki agar kita makin yakin kepada Allah. 1, la ahada arhama bika min rabbika. Tidak ada yang paling mencintaimu kecuali Tuhanmu, yaitu siapa? Allah. Yang kedua, la ahada a'lama bihammika illa rabbaka. Tidak ada yang paling tahu tentang isi hatimu kecuali siapa? Tuhanmu, yaitu Allah. Dan yang ketiga, la ahada aqdara ala raf'i dzarri anka illa rabbika. Tidak ada yang bisa mengangkat kesulitanmu kecuali siapa? Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah, jangan terpatah terluka karena manusia, jangan hancur dan lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah, sembah dan sembuh di jalan Allah. Disitulah kita akan menemukan kebaikan dari setiap rasa sakit yang pernah kita rasakan. Kadang dalam hidup kita harus dipatahkan, karena di balik patahan-patahan itu Allah menyisipkan cahaya ke dalam hati seorang hamba untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, setelah terpatah pasti ada kebaikan yang sedang Allah kuatkan untuk kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Ada bintang tamu kita, Dea Firly. Apa kabar Dea? Baik Kak. Silakan berdiri Dea. Assalamualaikum Ustadz. Saya Dea Firly. Saya mau bercerita. Di tahun 2003 saya menikah. Saya berharap memulai dengan kehidupan yang baru dengan suami saya yang kedua. Karena saya sempat menikah dengan suami yang pertama. Tapi saya mengalami KDRT. Jadi saya menikah lagi dengan suami yang kedua. Nah awal mulanya
eh, adik saya tuh memang dari waktu saya nikah sama yang pertama tuh mengikuti saya kemana-mana. Kalau saya berumah tangga, dia selalu ada di tempat saya, ikut saya. Nah, begitupun dengan suami yang kedua, saya menikah dengan suami yang kedua, dia pun tinggal bareng bersama saya. Di saat itu kita hidup bertiga, makan bareng, tidur bareng. Karena saya berpikir saya ingin mengajak adik saya yang tadinya dia hidup di luar berandalan gitu, maaf ya Pak Ustadz ya. Makanya saya mau mengajak adik saya untuk tinggal di saya aja dengan suami saya, karena di rumah dia tidak betah. Nah setelah itu di suatu saat saya ada berantem sama suami, karena suami saya pulang ke tempat saya. Di situ saya nggak terima, karena dia dan pulang larut malam. Dari situ saya mengusir dia, dan posisinya adik saya tuh di situ udah tidak bareng saya, dia ngekos sendiri. Dia kos sendiri. Dari situ saya usir suami saya karena saya tidak suka dengan keadaan pulang larut malam, saya usir. Dan saya pikir di situ suami saya pulang ke mertua saya. Dan ternyata selama ini tuh suami saya pulang ke adik saya, ke kos adik saya. Dari situ saya tidak tahu bahwa suami saya bersama adik saya, tapi kecurigaan memang ada karena setelah 2 hari suami saya pergi dari tempat saya, mertua saya nelpon bahwa menanyakan apakah di situ ada anak saya. Saya bilang enggak mah, karena saya udah 2 hari berantem dengan mantan suami saya itu. Nah dari situ saya bertanya-tanya kemana nih suami saya Pak Ustadz. Dari situ saya mencari-cari kemana-mana, dan ternyata saya melihat postingan dia di Facebook. Dia sedang ke clubbing di malam itu. Lagi clubbing bersama teman-temannya, dan saya bertanya ke temannya, apakah melihat suami saya? Tapi teman-temannya tidak mengaku, dia bilang tidak bareng dengan suami saya. Nah dari situ adik saya tuh ngekos tuh di tempat kosan bekas saya waktu saya berpacaran sama suami sebelum nikah. Dia ngekos di situ. Ternyata yang punya kosannya ada bilang ke saya, kamu mencari suami kamu? Iya, saya mencari suami saya karena udah seminggu tidak pulang. Dan di situ yang punya kosnya bilang bahwa suami saya ada di kosan adik saya. Sudah seminggu lamanya. Dari situ saya tidak curiga, karena Pak Ustadz saya pikirnya mungkin suami saya di tempat adik saya tuh menenangkan hati untuk di adik saya gitu. Menenangkan hati di tempat adik saya gitu. Ternyata memang mereka tuh selama ini berpacaran. Dari situ saya bertanya kepada adik saya, Dek, apakah di situ ada suami saya? Adik saya menjawab, enggak ada. Saya di tempat saya bersama pacar saya yang bernama inisial I ya Pak Ustadz ya. Jadi bukan bersama suami saya. Tapi kekehnya itu si yang punya kosannya bilang bahwa itu benar kok, bukan si I yang ada di kosan, tapi si M, suami kamu. Dari situ saya penasaran, saya nggak bertanya lagi ke adik, saya cuma nanya telepon, kamu di mana? Adik saya menjawab, saya lagi di ATM bersama pacar saya. Siapa? Si I. Oh ya sudah kalau seperti itu. Dan saya bertanya lagi kepada yang punya kosan, apakah adik saya ada di kosan? Dan yang punya kosan bilang, ada kok, kamu kesini aja. Dan saya nggak mau ikut campur. Setelah saya ke sana Pak Ustadz, setelah saya ke sana, saya kan standby dari bawah untuk merekam video itu bukan untuk diviralkan, tapi untuk bukti untuk ke orang tua. Dan saya mau video pas saya masuk pintu kamar adik saya, ternyata melihat adik saya pakai tank top dan celana pendek, mereka lagi dan
Dan di depan saya mereka bilangnya sayang-sayangan. Di saat saya mergok itu mereka bukan minta maaf, tapi mereka kabur. Dan sempat suami saya dulu karena dia bilang, buat apa kamu kesini? Karena saya udah pingin menikah dengan adik kamu. Dan Pak Ustadz, pertanyaan saya, gimana caranya untuk mengikhlaskan dan memaafkan adik saya? Karena sampai saat ini saya memang sudah baikan dengan adik saya, tapi hati masih mengganjal. Dan gimana caranya untuk mengikhlaskan dan ketraumaan ini, untuk menghilangkan ketraumaan ini. Karena yang menyakiti adalah orang yang saya cintai. Dan sampai saat ini pun luka ini masih ada gitu. Dan sampai saat ini pun rasa sayang itu masih ada Pak Ustadz. Saya cerai di 2024. Di saat menikah dari 2023. Itu aja Pak Ustadz. Dia terima kasih, aku boleh tanya sedikit. Boleh Kak? Dia hubungannya selama ini sama adik deket atau? Ya Seperti deket banget karena adik tuh kalau dibilang nakal banget ya Kak ya. Karena dia di rumah selalu dimarahin sama mama, dia nggak betah. Jadi waktu saya nikah sama yang pertama dan yang kedua pun dia selalu pengen ikut saya. Gitu. Masya Allah ya, terima kasih dia. Jadi saya yang urus Kak gitu. Oh, jadi dari kamu biaya, iya gitu. Oh dari semuanya tuh Semua. adik kamu tuh biaya Iya hidupnya. dari bekal sekolah dan segala macam. Ya Allah. Gitu. Dan sekarang boleh tahu adiknya di mana ya? Adik saya kebetulan lagi ada di Sukamiskin, sedang ditahan di dalam sel karena ada kasus juga. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, ketika saya udah mengetahui itu, saya tidak ingin bercerai karena mungkin saya sayang. Tapi dari situ kan saya tidak niat memviralkan itu video yang saya memvideo mereka sedang itu. Tapi saya ngupload di WhatsApp, ternyata mungkin ada yang screen record. Saya ke podcast dan dari situ mertua saya dan keluarganya bilang bahwa saya sudah menjatuhkan harga diri keluarga mereka dengan cara saya bercerita di podcast. Dari situ saya tidak ingin cerai sebenarnya, ingin memaafkan. Tapi mereka bilang cerai aja karena kamu udah gak tahu terima kasih dan sudah memalukan keluarga kami. Gitu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Iya, adik dan kakak itu adalah hubungan yang tak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena ada darah yang mengalir yang sama dari orang tua kita. Mantan suami mungkin ada, mantan istri mungkin ada, tapi mantan adik gak akan ada. Mantan kakak gak akan ada. Sampai kapanpun mereka akan terus terikat dan terpaut dalam setiap ikatan karena ada darah yang sama mengalir di tubuhnya. Maka sebenarnya adik harus menghormati kakaknya. Kakak harus mencintai adiknya. Adik harus menjaga apa yang milik dari kakaknya. Termasuk ketika kakaknya menikah, jangan sampai mengambil dari apa yang dimiliki oleh kakaknya. Termasuk juga ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau ada kita tinggal serumah dengan keluarga kita dan izin ada yang bukan mahramnya daripada keluarga kita, harusnya saling menjaga. Misalnya kita sebagai kakak perempuan punya suami, tinggal dengan kita adik perempuan, maka nasihati adik perempuan kita untuk menggunakan pakaian yang baik, untuk menutup aurat, untuk menjaga diri. Jangan sampai mohon maaf, mungkin dia tidak merasa menggoda kakaknya, tapi dengan penampilan yang ditunjukkan khawatir namanya manusia, betul tidak? Bisa berpaling, bisa tergoda, na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan ini pelajaran untuk kita semua. Kakak harus jadi teladan buat adik. Kakak harus sayang sama adik. Agar kemudian adik itu tumbuh rasa hormat kepada kakaknya. Dan tidak mengambil harga diri daripada kakaknya. Dan ingat, perbuatan yang adiknya lakukan itu zolim namanya. Bukan hanya merusak harga diri kakaknya, tapi juga menghancurkan kehidupan kakaknya. Maka sering sampaikan, ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Betul? Termasuk ini pelajaran buat kita semua.
kalau ada keluarga kita yang harus tinggal serumah dengan kita, dia harus ikuti aturan kita. Kita harus punya prinsip, kita harus punya sesuatu yang kita sepakati agar kita bisa menjaga satu sama lain di antara kita. Maka bunda sayang, jaga keluarga kita masing-masing ya. Jaga imannya, jaga ilmunya. Karena keluarga itu pada akhirnya harta yang paling berharga. Kak Dea, ibu dan bapak masih ada? Ada Pak Ustadz. Gimana sikap beliau dengan keadaan ini? Untuk papa udah dari kecil juga gak pernah ya udah lepas tanggung jawab. Kalau ibu masih ada. Cuman Ustadz, saya juga mau bertanya, selama ini kan saya sudah baik-baik aja sama adik saya sendiri. Adanya sudah baik? Ya, tapi ketika saya bertemu dengan beliau, dengan adik saya sendiri, dulu kan kita kayak teman, walaupun adik kayak bestie gitu. Tapi ketika saya udah kejadian seperti ini, saya jadi dia di saat dia minta membantu ke saya ataupun apa, saya jadi kurang untuk ingin membantu. Gitu, tidak respect lagi, dan apapun itu kan dia suka ada masalah di luar, jadi saya nggak mau tahu gitu. Yang tadinya saya sangat membela gitu. Nah, gimana tuh caranya menghilangkan rasa yang mengganjel itu gitu Pak Ustadz? Kalau jawab nggak bisa menghilangkan, maka cukup memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Susah kalau kita bilang gimana cara menghilangkan, susah. Kecuali kita punya level ikhlas yang paling tinggi. Cukup memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Maka cukup saja memaafkan. Biarkan nanti hati ini pelan-pelan disembuhkan. Dan teteh akan tahu pelajaran di balik semua perasaan yang pernah dihadirkan. Salam buat keluarga besar. Ya Pak Ustadz, terima kasih Teteh Pak Ustadz. juga yang kuat. Ya, amin. Tidak semua orang mendapatkan kisah yang seperti ini. Tapi kalau kenapa teteh yang dikasih? Karena Allah tahu teteh kuat dan mampu menerima semua cerita ini. Insya Allah. Waktu saya pertama mergoki itu sebenarnya kan saya video ya kayak belum ada berbicara dengan suami ataupun adik. Karena saya video dulu, setelah itu mereka kaget dan sempat cekcok dulu dengan suami saya, mantan suami saya, karena adik saya udah keburu kabur. Karena mungkin ketakutan ya, karena ketahuan juga. Udah sering, malah saya sering datengin cewek-ceweknya. Jadi udah saya pernah saya datengin, pokoknya saya marah-marahin. Tapi dengan posisi waktu selingkuh dengan adik saya udah nggak bisa apa-apa. Karena udah berkali-kali saya udah nggak bisa marah, dan kejadian dengan adik saya sendiri, jadi ya udah. Cuman hanya bilang saat saya mergoki, saya cuma bilang ke adik saya, kecewa. Udah itu aja, kok bisa gitu. Nah saya dari situ bertanya kepada suami saya kenapa harus dengan adik saya. Dan ternyata jawaban suami saya tuh nggak satu frekuensi dengan dia tuh nggak satu frekuensi dengan saya. Nah dari situ suami saya bilang bahwa ya emang sekarang saya sama adik kamu gitu. Waktu saya mergoki itu dia ngomong seperti itu. Kamu mau apa lagi, dia bilang gitu. Dan saya jawab, ya kamu suami saya. Setelah dari sini saya udah merasa ikhlas, udah merasa tenang juga alhamdulillah. Dan dapat juga dapat juga ke hati gitu untuk oh iya ya selama itu saya harusnya mengikhlaskan gitu. Jangan terganjel terus gitu.